Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mugi Sekaron Garden Channel. Bagaimana kabar Sobat Blender semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kesehatan badan adalah hal yang paling penting bagi kita. Untuk menjaga kesehatan, tentu kita bisa melakukan berbagai macam cara, mulai dari peningkatan asupan gizi, olahraga, ataupun juga istirahat dan lain-lain. Tidak ketinggalan, seringkali kita memanfaatkan tanaman herbal sebagai salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, kali ini kita jalan-jalan ke tempat yang istimewa, yaitu ke Taman Obat Keluarga. Di sini nanti kita bisa mengenal beberapa tanaman yang ada di sekitar kita yang ternyata memiliki banyak manfaat, termasuk untuk obat-obatan herbal. Yuk kita mulai mengenali beberapa jenis tanaman yang ada di sini beserta khasiatnya. Pertama-tama ini tanaman legendaris Nusa Indah. Tanaman ini berkhasiat untuk mengobati radang usus, pendarahan kandungan, bisul, radang mata, dan lain-lain. Urutan kedua adalah andong. Di sini tanamannya adalah andong merah. Andong berkhasiat sebagai obat TBC, obat diare, batuk darah, wasir, dan lain-lain. Yang dimanfaatkan adalah bunga, daun, dan juga akarnya. Yang berikutnya adalah tanaman serai. Ini banyak kita jumpai karena tanaman serai bisa juga digunakan sebagai penyedap rasa dalam masakan. Manfaat tanaman serai adalah obat anemia, masuk angin, meringankan gejala flu, menurunkan kolesterol jahat, dan lain-lain. Yang dimanfaatkan adalah batangnya. Urutan keempat adalah nanas. Di sini nanas berguna untuk meredakan mual, meningkatkan imunitas, menguatkan tulang, mengobati hipertensi, dan lain-lain. Yang digunakan adalah buahnya. Urutan kelima adalah bunga yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu bunga bougainville. Bunga ini banyak ditanam di pinggir-pinggir jalan, atau orang menyebutnya dengan bunga mari kangen. Kegunaannya adalah sebagai penjaga keseimbangan kolesterol, mengobati batuk, mengobati tekanan darah tinggi, pengganti antibiotik, dan mengobati peradangan lambung. Bagian yang digunakan adalah bunga, kulit batang, dan juga daunnya. Yang berikutnya adalah tanaman kaca piring, atau kalau bahasa Tulungagungan adalah ceplok piring. Tanaman ini berguna untuk mengobati diabetes, mengatasi susah BAB, mengobati sariawan, mengatasi demam, bisul, kesleo, memar, dan lain-lain. Yang digunakan adalah daun dan buahnya. Yang ketujuh adalah trembelean, atau yang sekarang terkenal dengan sebutan Lantana camara bahasa latinnya. Tanaman ini biasa tumbuh di pegunungan dan juga sekarang ditanam sebagai tanaman hias. Kegunaan lainnya adalah sebagai obat asma, TBC paru, keputihan, mengobati sakit gigi, dan juga sakit kepala. Bagian yang digunakan adalah daun, kulit batang, bunga, dan juga akarnya. Urutan ke-8 adalah tanaman yang saat ini sedang ngetren. Walaupun harganya murah tapi sangat indah. Dia adalah si daun iler atau coleus atau miana. Neng Mia ini selain menyimpan
berjuta warna yang indah di daunnya. Ternyata mereka juga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan kita, yaitu untuk mengobati ambeien, mengatasi sembelit, mengobati mata merah, mengobati radang usus, dan lain-lain. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Sebagaimana miana, tanaman berikut juga sangat mudah dibiakkan. Dia adalah krokot atau portulaca. Tanaman ini juga memiliki banyak khasiat, yaitu meningkatkan kesehatan jantung, membantu menurunkan berat badan, membantu perkembangan anak, mengatasi alergi kulit, dan juga bisa menguatkan tulang. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Pada urutan ke-10 adalah tanaman yang sudah sejak lama dimanfaatkan orang sebagai tanaman hias di rumah-rumah, yaitu pacing atau sinoni. Tanaman ini berguna untuk mengobati eksim, busung air, dan lain-lain. Bagian yang digunakan adalah rimpangnya. Urutan berikutnya adalah tanaman sambang darah. Tanaman ini biasa kita jumpai di taman sebagai tanaman garis. Kegunaan dari sambang darah adalah menghentikan pendarahan haid ataupun keguguran, menyembuhkan disentri dan juga muntah darah. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Urutan ke-12 adalah tanaman wali songo. Tanaman ini berkhasiat untuk mengobati patah tulang, luka bakar, mengobati bisul, mengobati gatal, eksim, dan lain-lain. Yang digunakan adalah kulit batang. Tanaman berikutnya ini mirip seperti wali songo, tapi daunnya warna hijau. Dia adalah candromowo. Kegunaannya sebagai obat sakit perut, mulas, mengatasi diare, mengoptimalkan pencernaan, dan sebagai obat demam. Bagian yang digunakan adalah seluruh bagian tanaman. Urutan ke-13 adalah lidah mertua atau sansevieria. Sansevieria ini terkenal sebagai tanaman yang bisa menyerap polusi udara. Kegunaan lain adalah untuk mengobati sakit gigi, anti kanker, mengatasi batuk dan influenza, sebagai aromaterapi, anti peradangan, dan lain-lain. Yang digunakan adalah daunnya. Urutan ke-14 adalah sirih merah besar. Tanaman ini berguna untuk mengobati diabetes, mengobati tukak lambung, luka bakar, mata merah, sariawan, dan lain-lain. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Urutan ke-15 adalah tanaman legendaris, yaitu puring. Tanaman ini biasa digunakan sebagai pelengkap dalam upacara-upacara adat Jawa. Namun demikian, dia juga memiliki manfaat lain sebagai tanaman obat, yaitu mengobati eksim, cacingan, sipilis, dan juga perut kembung. Bagian yang digunakan adalah daun, ranting muda, akar, dan juga kulit batangnya. Urutan berikutnya adalah bunga sepatu. Bunga sepatu ini berkhasiat untuk antioksidan, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan hati, mengatasi demam dan panas tinggi, bronkitis, dan lain-lain. Bagian yang digunakan adalah buah dan daunnya. Urutan ke-16 adalah tanaman yang memiliki bunga putih berbau harum. Dia adalah kemuning. Kegunaannya adalah untuk mengatasi peradangan, mengobati sakit gigi, mencegah batu ginjal, mencerahkan kulit, dan juga mengobati rematik.
sedangkan bagian yang digunakan adalah daunnya. Urutan ke-17 adalah kencur atau Campharia. Selain sebagai bahan baku jamu beras kencur, tanaman ini juga berkhasiat untuk mencegah penyakit kanker, menurunkan tekanan darah, membasmi bakteri, meredakan nyeri dan peradangan, menangkal radikal bebas, dan juga memberi efek menenangkan. Bagian yang digunakan adalah rimpangnya. Urutan ke-18 adalah pegagan atau tapak kuda. Tanaman ini memiliki manfaat sebagai obat darah tinggi, Alzheimer, sifilis, dan asma. Kegunaan lainnya adalah mengurangi kecemasan dan juga meningkatkan fungsi otak. Bagian yang digunakan adalah daun dan batangnya. Urutan ke-19 adalah cabai Jawa. Cabai Jawa ini berfungsi untuk mengobati pegel linu, mengobati tekanan darah rendah, mengobati pilek, flu, sakit perut, masalah lambung, nyeri menstruasi, menurunkan berat badan, dan juga untuk mengatasi disfungsi ereksi. Bagian yang digunakan adalah buah, daun, dan juga akarnya. Urutan ke-21 adalah tanaman pecut kuda. Tanaman ini berfungsi untuk mengobati sakit rematik, infeksi kencing batu, haid tidak teratur, keputihan, hepatitis, batuk, dan lain-lain. Bagian yang digunakan adalah daun, akar, dan bunganya. Urutan ke-22 adalah tanaman ngokilo. Tanaman ini berkhasiat untuk mengobati ambeien, diabetes mellitus, darah tinggi, tumor, liver, MAH, dan lain-lain. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Urutan ke-23 adalah daun katu. Tanaman ini sangat populer karena berguna untuk meningkatkan produksi ASI. Kegunaan lain dari daun katu adalah mengobati osteoporosis, mengatasi anemia, mengobati influenza, dan lain-lain. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Urutan ke-24 adalah lengkuas atau laos. Tanaman ini biasanya juga digunakan sebagai bumbu dapur, namun dia memiliki khasiat lain yang banyak yaitu anti kanker, mengurangi peradangan, mengatasi panu, kadas, kudis, dan juga menjaga kadar gula di dalam darah. Bagian yang digunakan adalah rimpangnya. Berikutnya sebagai urutan ke-25 adalah tanaman adas. Tanaman ini juga cantik digunakan sebagai tanaman hias. Namun, dia memiliki khasiat yang tak kalah hebatnya, yaitu untuk menjaga tekanan darah, menjaga fungsi otak, menjaga kesehatan tulang, dan menjaga haid supaya teratur. Bagian yang digunakan dari atas ini adalah daun dan bijinya. Nah, itu tadi adalah 25 macam tanaman yang memiliki khasiat sebagai tanaman obat. Sebenarnya masih banyak lagi tanaman-tanaman yang lain yang memiliki khasiat obat. Namun, untuk kali ini cukup sekian dari kami, Mugi Sekaron Garden Channel. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya datang panjenengan semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share apabila ini bisa bermanfaat kagem panjenengan dan orang-orang di sekitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.